Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Semoga dengan nikmat iman dan Islam ini Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema yang berkenaan dengan khutbahnya iblis nanti di akhirat. Jadi satu waktu nanti di akhirat iblis akan berkhutbah di hadapan penduduk api neraka. Dan hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Waqala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amr, ketika telah diputuskan perkara di akhirat nanti. Apa kata syaitan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an ini? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian wa'dal haqq, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya pun telah berjanji kepada kalian. Fa akhlaftukum, namun saya telah menyelisihi janji, memungkiri janji. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan tidaklah untuk aku, kata setan dalam ayat ini, terhadap kalian min sultanin, kekuasaan, ada kemampuan, enggak ada pengetahuan. Illa an da'autukum, kecuali saya cuma ngajak kamu. Fastajabtum li, namun kalian ikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh karena itu, fala talumuni, janganlah kamu caci maki saya. Janganlah kalian nyalahin saya, kalau bahasa kita. Walumu anfusakum, dan salahkanlah diri kalian sendiri. Caci makilah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak bisa membantu kalian untuk menolong sekarang di neraka. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian pun tidak bisa menolong saya untuk keluar dari api neraka ini. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah kufuri, ingkari dengan apa yang kalian sekutukan sebelumnya. Innadz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim, untuk mereka nanti ada azab yang sangat pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Biizni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam, tahiyat mereka di dalam surga salam, dengan keselamatan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini tentang bahwa nanti iblis berkhutbah di hadapan para pengikut-pengikutnya. Jadi nanti iblis itu berkhutbah
sebagaimana khotib-khotib pada berkhutbah, maka iblis juga nanti apa? Berkhutbah di hadapan para pengikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menyampaikan tentang perkara-perkara hamba-hambanya. Wa udkhilal mu'minina al-jannat, dimasukkan orang-orang mukmin ke dalam surga. Wa udkhilal kafirina ad-darakat, dan dimasukkanlah orang-orang kafir ke neraka. Itu diputuskan oleh Allah SWT nanti di hari kiamat. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan orang-orang mukmin ke dalam surga, faqama fihim iblis. Kemudian iblis pun berdiri. La'anahullah. Yauma idzin khatiban. Jadi ketika orang-orang kafir sudah masuk ke dalam neraka, kemudian iblis berdiri, iblis laknatullah berdiri pada saat itu di hadapan orang-orang yang ada di api neraka yang mengikuti iblis dengan khutbah yang sangat menyedihkan, dengan khutbah yang penduduk api neraka itu mereka menyesal. Dengan sebab apa? Khutbahnya iblis. Mereka menyesal dan merasa sangat merugi. Dengan apa? Dia mendengarkan bagaimana khutbahnya iblis. Apa yang disampaikan oleh iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ini kata iblis. Penduduk neraka, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian wa'dal haq, dan janji Allah benar. Apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lidahnya para rasul yang disampaikan kepada apa? Mereka. Janji Allah adalah keselamatan. Janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan janji Allah itu benar. Khabarun haq sidqan. Kabar yang benar yang mereka sekarang sudah rasakan. Amma ana, kata iblis, saya juga berjanji kepada kalian. Tapi fa akhlaftukum. Jadi saya berjanji kepada kalian, tapi fa akhlaftukum. Saya menyelisihi janji, mengingkari apa? Janji. Sebagaimana juga hal ini disampaikan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan telah berjanji kepada kalian, kepada mereka, wa yumannihim, dan setan-setan pun telah bersumpah kepada mereka, wa ma ya'iduhumus syaitan, dan tidaklah setan-setan itu berjanji illa ghurura, kecuali janjinya itu hanya janji-janji yang tipu daya. Ya, janji-janji apa? Palsu. Ya. Jadi ini apa? Janji. Jadi setan itu kan apa? Suka membisikkan masing-masing ke telinga-telinga orang. Oh, ini bagus nih. Ini bagus nih. Padahal nggak bagus. Kalau Anda melakukan ini akan selamat dari api neraka. Kalau Anda melakukan, padahal itu apa? Janji-janji setan. Makanya apa? Setan mengatakan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Saya telah berjanji kepada kalian fa akhlaftukum. Namun saya pungkiri janji tersebut. Kenapa? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Sesungguhnya saya itu tidak ada pengetahuan tentang apa yang saya sampaikan kepada kalian. Enggak ada kemampuan sebetulnya. Tidak ada kekuasaan. Setan itu kadang masuk makhluk yang lemah sebetulnya. Jadi setan merasa bahwa saya sebetulnya enggak punya apa-apa. Wa ma kana 'alaikum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum. Kecuali saya hanya sekedar membuat janji kepada kalian agar kalian mau mengikuti aku.
Fastajabtum li. Ternyata kalian juga ngikutin aku. Padahal saya nggak punya apa-apa, nggak tahu tentang hal ini. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Illa an da'autukum fastajabtum li. Saya janji kepada kalian dengan janji yang sebetulnya saya nggak mampu, saya tidak tahu apa-apa, tidak punya kekuasaan. Fastajabtum li. Tapi kalian ternyata mengikuti apa yang saya janjikan. Nah, oleh karena itulah kata setan di hadapan mereka, yang dimaksud setan di sini kata para ulama adalah iblis. Iblis itu apa? Nenek moyangnya setan. Namanya siapa? Namanya Blis. Kalau orang tua bilang apa? Blis. Oleh karena itu, fala talumuni walumu anfusakum. Sekarang nih, fala talumuni. Al-yaum, hari ini janganlah kalian mencaci maki saya. Jangan kalian ngata-ngatain saya, nyala-nyalahin saya. Walumu anfusakum. Tapi hendaklah kalian mencaci maki diri sendiri. Salahin diri sendiri. Kenapa dulu ngikutin apa? Setan. Kenapa dulu ngikutin apa? Iblis. Ketika dibisik-bisikkan oleh iblis. Walumu anfusakum. Kenapa? Fa inad dzanba lakum liyakunu khalaqtumul hujaj. Karena sesungguhnya dosa itu untuk kalian. Karena kalian ikut aku, maka kalian berdosa. Ya, iblis nih. Jadi iblis dengan khutbahnya yang sangat luar biasa disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, yang khutbahnya itu membuat orang-orang itu sedih, orang-orang itu menyesal yang tidak ada taranya. Orang-orang yang mereka merasa sangat-sangat merugi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mencaci maki setan, tidak bisa lagi menyalah-nyalahkan setan. Coba dulu saya tidak ikutin setan, nggak masuk neraka. Coba dulu saya tidak ngikutin apa setan-setan, saya tidak akan ada di sini. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena iblis, setan sudah mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencaci maki aku, janganlah kalian menyalah-nyalahkan aku. Walumu anfusakum, tapi caci makilah diri kalian sendiri. Tapi salah-salahkanlah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum. Sekarang ini saya tidak bisa memberikan manfaat kalian untuk kalian bisa selamat dari tempat ini, yaitu neraka. Nggak bisa saya menolong kalian di sini, memberikan keselamatan kepada kalian untuk bisa keluar dari api neraka, nggak bisa. Wa ma antum bimusrikhi, dan saya pun tidak bisa memberikan manfaat untuk kalian untuk bisa keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala ini. Ini apa? Khutbahnya iblis. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku telah mengingkari dengan apa yang kalian sekutukan sebelumnya. Sebetulnya saya tahu kalian melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingkari sebetulnya dulu. Saya tahu bahwa itu adalah perbuatan salah. Perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi kalian melakukannya. Kemudian disebutkan innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang sangat pedih. Jadi kalau kita lihat di dalam khutbahnya iblis ini khutbah yang membuat orang sangat menyesal, sangat sedih, membuat orang ingin kembali lagi ke dunia. Untuk tidak lagi mau mengikuti iblis. Tidak lagi untuk mengikuti bagaimana godaan-godaan syaitan. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, Rabbana amatana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ini penyesalan orang-orang kafir. Rabbana wahai Rabb kami, amat tanasnata ini, engkau telah matikan kami 2 kali.
kita mati 2 kali. Saat ketika di perut ibu kita sebelum ditiupkan ruh, di mana kita masih dalam alam arwah, kita mati. Kemudian ketika hidup di dunia, lalu setelah itu kita dimatikan. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang baru pas keluar lahir, langsung meninggal. Ada yang gitu. Ada yang lagi sedang remajanya meninggal. Itu sudah ditentukan oleh Allah SWT, masing-masing umurnya. Wa ahyaitana snataini, dan kita hidup 2 kali. Hidup di dunia sekarang nih. Dan setelah itu nanti kita juga hidup di akhirat. Fa'tarabna bidunubina. Kalau begitu, sekarang nih saat orang-orang kafir mengatakan kalau begitu di api neraka ini, kami akui bagaimana dosa-dosa kami. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarabna bidunubina. Kami akui betapa banyaknya dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil. Apakah ada jalan keluar untuk keluar dari tempat ini? Tempat api neraka. Jadi mereka ingin keluar dari api neraka, mau hidup lagi kembali ke dunia. La'alli arji'u a'malu sholihah. Saya akan bisa melakukan amal-amal soleh. Jadi inilah penyesalan yang sesungguhnya penyesalan yang tidak berguna. Kenapa? Karena nggak bisa lagi kembali ke dunia. Apa yang disesalkan, tidak lagi bisa kembali untuk hidup lagi ke dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mematikan kita 2 kali dan menghidupkan kita 2 kali. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, setan yang selalu membisik-bisikkan dalam kehidupan kita, di mana disebutkan dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Apa kata Allah SWT? Wa kadzalika ja'alna, dan begitulah kami telah jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Musuhnya adalah aduan syayatinal jinni wal insi, musuh syayatinal jinni wal insi, musuh setan-setan yang berbentuk jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang selalu membisikkan masing-masing di antara mereka dengan sebagiannya. Apa yang dibisikkan? Zukhrufal qawli, ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang indah. Kalau bahasa kita, rayuan-rayuan yang gombal. Itu setan suka dibisikin, suka membisikkan kepada manusia-manusia. Zukhrufal qawli ghurura. Sehingga jangan sampai dengan rayuan-rayuan setan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli, ucapan setan yang gurur, yang memperdaya manusia, yang menipu manusia, itu diikuti. Kenapa? Karena memang dari awal ketika setan, iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, bima aghwaytani, dengan sebab engkau keluarkan aku dari neraka dan engkau jadikan saya makhluk yang sesat. La uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh saya akan menjadikan di mata manusia, di hadapan manusia, yang jelek-jelek itu, yang buruk-buruk itu menjadi indah. Jadi mata ini tutup oleh apa? Oleh setan, yang jelek-jelek itu menjadi bagus, dan yang bagus itu menjadi apa? Jelek. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan saya akan sesatkan semuanya mereka.
Kata-kata ajmain itu semuanya, nggak ada yang terkecuali, semua akan saya sesatkan manusia. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, mereka yang mampu untuk tidak mengikuti bagaimana godaan-godaan syaitan. Karena orang-orang yang ikhlaslah yang akan mampu untuk menghadapi bagaimana godaan-godaan syaitan. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah satu ibadah yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ibadahnya nggak ikhlas, dia akan bareng-bareng setan. Nanti di akhirat. Jamaah sekalian, apa sih ikhlas? Ikhlas itu kalau kita lihat al-ibadah li ajlillah, ibadah itu karena Allah. Jadi ibadah itu semata-mata ditujukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas. Dan ikhlas ini merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa sih kalimat tauhid la ilaha illallah isinya? La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi. Illallah, kecuali hanya Allah. Yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadah itu hendaknya kita tujukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berhak untuk diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Jadi kita sudah berkomitmen ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah SWT, wa iyyaka nasta'in, kepada Allah SWT kita minta. Jangan sampai kita udah beribadah kepada Allah SWT, tapi kita masih meminta kepada selain Allah SWT. Meminta kepada pohon-pohon besar, meminta kepada batu-batu besar. Padahal kita sudah berkomitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Itu yang disebut dengan ikhlas. Bahwa al-ibadah li ajlillah wa batigha'a mardatillah. Beribadah hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga setan bukan hanya orang yang tidak beribadah yang digoda. Kenapa? Karena kalau orang yang nggak beribadah ya temannya udah. Kira-kira orang lagi berbuat maksiat, lagi nongkrong, lagi mabok, ada gak yang ngantuk? Gara-gara digoda setan? Gak ada. Lagi organ tunggal semalam tuntuk, mungkin ada gak ngantuk? Lagi main gaple di pinggir jalan, ada gak yang ngantuk? Kalau orang lagi ngaji, ada gak yang ngantuk? Oh banyak ya. Lagi digodain setan, hati-hati. Jadi kenapa orang-orang yang berbuat maksiat gak ngantuk? Karena memang temannya, udah sama-sama kita, jangan digodain, udah sama aja sama kita. Tapi kalau lagi berbuat apa? Baik, lagi beramal soleh, lagi duduk ngaji, lagi baca Quran, ada gak orang lagi baca Quran ngantuk? Ada, lagi baca Quran, tau apa? Ngantuk aja. Ini itu, digodain setan. Kenapa? Karena setan itu tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Berhasil nih, umpamanya, beribadah berhasil nih, digodain lagi dari sisi hati. Dari sisi apa? Hati. Ini kira-kira hatinya disimpangkan dia ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak?
Jadi sisi hati itu apa? Masih digoda. Ada orang muji ente, ibadahnya hebat banget. Muncul. Akhirnya yang memunculkan ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Jadi jangan apa? Jangan sangka itu kalau kita udah beribadah, setan nggak mempan gitu menggoda kita. Tidak. Kita udah beribadah, udah berhasil kita ngaji, kita udah berhasil tahajud umpamanya. Itu datang lagi setan untuk menggoda hati kita. Kira-kira hati kita ikhlas apa enggak dalam beribadah tersebut. Ada sebuah riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Jilan. Jilan itu nama daerah. Nama daerah di Jilan. Kalau bahasa kita, kalau umpamanya orang itu orang Betawi. Namanya Muhammad. Makanya Muhammad Al-Batawi. Jadi Betawi itu apa? Nama daerah. Dan itu biasa orang-orang Arab begitu. Seperti para sahabat Nabi SAW juga apa? Radhiyallahu anhu, mereka juga ada yang seperti itu. Salman Al-Farisi. Berarti Salman itu orang apa? Persia. Salman Al-Farisi apa? Orang Persia. Al-Imam Nawawi, orang An-Nawa, kampung Nawa. Begitu juga Abdul Qadir Jailani, itu orang Jilan. Cuman kadang-kadang kita orang Betawi namanya apa? Kok Al-Jalani, Ahmad Jailani gitu. Padahal apa? Jailani itu apa? Ya orang apa? Orang di apa daerah apa? Timur Tengah sana. Nah, ketika sedang beribadah, bertahajud, namanya seorang ulama, tiba-tiba muncul cahaya dan mengatakan, Abdul Qadir Jailani, hari inilah aku sudah halalkan bagi kamu untuk tidak lagi beribadah. Kenapa? Ibadah kamu udah begitu banyak. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Ente setan. Ente apa? Setan. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menghalalkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita berhenti untuk beribadah. Jadi di dunia ini tidak lagi kita berhenti terus sampai mati. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kamu, beribadahlah kepada kamu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin. Apa yang maksud dengan al-yakin? Kematian. Kenapa kematian itu disebut al-yakin? Karena orang kalau udah meninggal, udah mati, baru yakin. Kalau itu ada negeri akhirat nanti. Orang kalau udah meninggal itu baru ngeh atau ngeh. Ini ngeh ini nggak ada di kamus bahasa Indonesia nih. Ya. Apa ngeh itu? Baru sadar. Oh ternyata ada negeri akhirat. Gitu. Makanya kematian itu disebut apa? Al-yakin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabb kamu, beribadalah kepada Rabb kamu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kalian kematian. Kalau udah mati nggak usah lagi beribadah. Maka kata Syekh Abdul Qadir ini, itu setan. Kenapa? Selama kita hidup tetap kita diwajibkan nih Pak, ibadah sampai kita meninggal. Maka itu berhasil. Syekh Abdul Qadir Jailani berhasil. Kemudian dipuji Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata setan? Kata iblis. Syekh Abdul Qadir Jailani, ente berhasil. Padahal saya sudah 70 orang yang seperti engkau, itu mereka nggak berhasil untuk saya uji. Ternyata ente berhasil nih. Ini sebetulnya omongan ini untuk omongan apa? Untuk ngetes. Ngetes siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira dia apa? Pas dibilang gitu nih artinya apa? Berbina-bina apa enggak nih? Gitu. Artinya apa? Ikhlas apa enggak? Jangan sampai pas bilang, oh iya kalau gitu gue yang paling hebat dong di antara ulama itu kan. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ente setan ente. Jadi apa? Jadi begitu kuatnya iman para ulama. Enggak mentang-mentang dibilang itu, oh iya betul-betul juga deh. Enggak. Itu setan, itu suka goda apa? Hati orang. Nah disinilah jamaah sekalian, kadang-kadang kita kan kalau lagi
beribadah itu di hati kita suka muncul. Nah itu kita harus hilangkan, makanya kita harus berta'awud kepada Allah SWT dalam baca Quran. Kan kita diperintahkan kalau baca Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena biasanya orang kalau baca Quran suka ngantuk. Betul gak? Nah agar gak ngantuk, kita berlindung. Jangan sampai setan ganggu kita lagi apa? Baca Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi beginilah khutbahnya setan. Karena memang setan itu tugasnya menggoda manusia. Dan itu janji setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim lahum adzabun alim. Untuk mereka adab yang sangat pedih. Jadi artinya apa? Khutbah setan itu ditutup oleh Allah SWT di dalam ayat ini. Innadz zalimin. Kenapa? Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan, mereka adalah orang-orang yang zalim. Makanya kita tidak boleh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan terhadap kalian adalah musuh yang nyata. Jadi syaitan itu musuh nyata, bukan bahaya laten dia, bukan musuh laten. Tahu gak musuh laten? Musuh yang gak kelihatan. Tapi justru syaitan itu musuh yang mubin, yang nyata, yang nampak, yang kelihatan. Kalau udah kelihatan dia sebagai musuh, kenapa diikutin gitu? Kan udah nyata gitu. Jadi setan itu bukan bahaya laten, bukan musuh laten yang nggak kelihatan. Setelah itu, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi ini merupakan kalimat Al-Qur'an yang sangat seimbang, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim lahum adzabun alim. Untuk mereka adab yang sangat pedih. Kemudian untuk menyeimbangi kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh jannatin tajri min tahtihal anhar. Ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya. Ini kenapa? Agar jangan sampai manusia menjadi orang-orang yang putus asa. Kenapa? Karena dia melihat aja sekedar adzabun alim saja. Maka Allah SWT memberikan harapan kepada mereka. Ini yang disebut dengan al-khauf dan roja. Khaufnya mana? Khaufnya adalah, khauf itu rasa takut. Rasa takutnya mana? Innadz zalimina lahum adzabun alim. Di mana kita takut terhadap adab Allah SWT. Kenapa? Karena orang-orang zalim akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan untuk mereka lah adab yang sangat pedih. Itu khauf. Rojanya harapan kita kepada Allah SWT apa? Wa udkhilal ladzina amanu. Makanya tidak seimbang. Maka dalam kehidupan kita dua. Pertama khauf, dan kedua roja. Takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dan adabnya, tapi juga kita pun penuh harapan terhadap apa? Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau cuma takut aja kepada Allah Subhanahu wa taala akan berputus asa. Tapi orang juga harus ada khauf, roja, harapan bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sediakan surga, jangan takut. Sehingga orang-orang yang memiliki dosa yang sangat besar, jangan sampai apa? Cuman sekedar ya takut apa iya nanti tobat saya diterima. Maka di sana dia harus punya roja, bahwa ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada pintu tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada orang yang udah dosa anu kebanyakan dari kecil, enggak sholat sampai dini hari.
Kalau saya tobat apa iya diterima oleh Allah SWT? Jangan. Tobat langsung. Ada orang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, 99 jiwa dia udah bunuh. Bayangkan, banyak gak 99? Jangankan 99, satu aja kita bingung. Pernah bunuh satu orang, wah. Apalagi 99 kan banyak. Tapi dia ingin bertobat, nyesel apa yang pernah dilakukan. Datanglah dia ke seorang, kalau bahasa kita ke tokoh. Cuman sayang, yang didatangin ini, kalau bahasa kita, ustadznya itu belum matang, masih mengkal. Ketika tanya, saya ini gak nih, diampuni gak nih, diterima gak tobat saya? Kenapa emang? Saya udah 99 bunuh orang. Wah itu udah kebanyakan dosa, ente 99 bunuh. Dibunuh lagi, tanggung dia udah tinggal sekalian 100. Tapi dia masih apa? Oh juga apa? Bertobat. Datang ke seorang yang alim, yang betul-betul alim. Ente masih bisa diterima tobat ente. Yang penting ente harus tinggalin di tempat. Tobatlah dengan sungguh-sungguh. Tapi tinggalin di tempat. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat maksiat, darul maksiat, tempat orang-orang melakukan maksiat. Hijrahlah ente ke darut ta'ah, ke tempat di mana banyak di situ orang-orang yang melakukan ketaatan. Karena kalau masih di sini aja darul maksiat, tempat di mana orang-orang apa berbuat maksiat, nanti satu waktu ketika ente udah bertobat, balik lagi, angot lagi penyakit maksiatnya. Maka disuruh apa? Pindah. Artinya kalau kita ingin bertobat dari perbuatan dosa, saya mau bertobat dari minum minuman keras. Jangan berteman sama orang yang suka minum minuman keras. Kenapa? Karena satu waktu angot lagi, balik lagi. Udah, ente dikit aja deh. Kalau dulu kan sampai apa? Hampir segelas lodong minum. Tahu gak segelas lodong, Mbak? Kamu tahu itu segelas lodong, sudah gede. Sekarang seloki aja kecil deh. Enggak ini udah tobat. Dikit aja cobain. Karena dirayu terus, balik lagi minum. Kan gitu. Kenapa? Penyakit itu su'ul khulqi yu'di, kata para ulama. Jeleknya akhlak itu akan menular, balik lagi. Makanya apa? Teman itu berpengaruh dalam kehidupan. Jadi apa? Teman itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Tobat dari berbuat judi. Kenapa? Gara-gara judi, sengsara, kehidupan aneh. Ada temannya bilang, aneh kemarin alhamdulillah masang judol dapat 1 miliar. Alhamdulillah lagi. Dia masang judi apa alhamdulillah gitu. Wah enak juga ini bisa. Aneh juga mau lagi deh kalau gitu. Nggak jadi. Yang tadinya tobat karena dilihat temannya menang, ikut akhirnya. Gara-gara teman juga. Maka harus apa? Pindah. Temannya juga nggak boleh kita teman lagi yang gitu. Kenapa? Nanti balik lagi penyakit kita. Karena teman itu berpengaruh. Makanya ada orang yang nyesal berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka kalau dulu saya tidak berteman kepada fulan. Saya nggak akan di tempat di sini nih. Dia nyesel. Jadi ada orang yang nyesel berteman dengan orang-orang yang mengajak dia untuk maksiat. Jadi berteman apa? Menyesal. Ya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, untuk memberikan keseimbangan dalam ayat ini, maka Allah SWT menyebutkan setelah api neraka azab yang sangat pedih, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus sholihati. Begitulah apa ayat Al-Qur'an. Memberikan orang rasa roja di samping khauf kepada Allah SWT, rasa pengharapan. Dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh jannatin, surga yang tajri min tahtihal anhar. Disebutkan jannat jamak. Kenapa? Karena Allah SWT sediakan surga-surga. Yeah. Yang di situ mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Ya, ini sungai itu kan sungai itu kan biasanya yang ada di sungai itu yang ada apa? Air. Air itu sumber kehidupan. Air itu apa?
Sumber dan simbol kehidupan itu adanya air. Orang kalau nggak ada air gimana kira-kira? Kering, kerontang, haus. Daerah-daerah yang nggak ada air, itu penduduknya agak bingung. Mau makan apa, mau minum nggak bisa, mau nyuci baju nggak bisa, mau mandi nggak bisa, wudu nggak bisa. Kenapa? Nggak ada air. Jadi ini begitu luar biasanya Al-Quran menyampaikan kalimatnya, khalidina fiha minta tajri minta jalan. Di sana mengalir sungai-sungai. Artinya apa? Berarti kehidupan yang luar biasa gitu. Di sebuah surga. Dan sungainya juga bukan sungai air biasa. Di sana ada yang namanya Nahrul Laban. Sungai apa? Susu. Ada Nahrul Khamar. Sungai Khamar. Di sana orang minum khamar udah nggak mabuk lagi. Dan udah nggak dilarang lagi. Di dunia masih dilarang. Kenapa? Karena mabuk. Kalau di sana enggak. Mau sebanyak apapun apa? Tidak mabuk. Nahrul Asal. Ada sungai madu. Yeah. Jadi sana ada sungai. Terus khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya bagi orang-orang mukmin biidzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, tahiyyatuhum fiha salam. Mereka pun akan mendapatkan keselamatan yang khalidina fiha abadan, yang kekal abadi dengan nikmat yang unlimited. Apa unlimited? Nikmat yang tak terhingga banyaknya. Yang kita tahu wallahu amsal berapa banyaknya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, dari khutbah setan ini maka perlu kita renungi. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Karena nanti setan akan berkhutbah di hadapan kita di akhirat. Tapi kalau kita tidak mengikuti setan, kita tidak akan mendengarkan khutbahnya setan nanti di akhirat. Kenapa? Karena masuk ke dalam surga. Setan itu nggak masuk ke dalam surga. Jadi dia nggak bisa berkhutbah di surga. Tapi yang khutbah setan itu akan berkhutbah nanti di mana? Di neraka. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.